Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Rizky Ramadan dari Program Studi Teknologi Rekayasa Internet dengan NPM 2375801. Jadi di sini saya akan melanjutkan pada lab sebelumnya, yaitu lab 19 ya, yang di MVVM Tunnel. Jadi di sini pada lab 20.1.2 itu configure secure di MVVM Tunnel. Jadi di sini sama seperti lab 19.1.3, 19.1.4, topologinya sama ya, hampir sama. Terdapat topologi jaringan terdiri dari 3 router. Router 1 ini sebagai hub router dan 2 dan 3 ini sebagai spoke router ya. Setiap router terhubung ke jaringan publik melalui interface eh, Ethernet dan menggunakan tunnel 1 sebagai jaringan overlay DMVPN dengan alamat IP 100 ya di sini. Router R2 dan 3 itu masing-masing memiliki dua interface loopback yang mempresentasikan jaringan internal cabang. Jadi topologi ini merupakan kelanjutan langsung dari konfigurasi DMVPN fase 3 spoke to spoke yang sebelumnya sudah kita kerjakan. Jadi sehingga fokus lab ini bukan pada membangun ulang DMVPN, melainkan pada proses pengamanan tunnel yang sudah berjalan ya. Jadi bisa dibilang tujuan praktikum di sini itu kita akan mengkonfigur secure DMVPN tunnel. Itu memverifikasi, yang pertama itu memverifikasi kembali operasional DMVPN fase 3 sebelum penerapan IPsec ya. Lalu mengkonfigurasi mekanisme keamanan IP second ya, IPsec di sini ya. Lalu di sini menerapkan IKE Police Transform Set dan IPsec Profile pada tunnel. Yang keempat, memverifikasi enkripsi dan status keamanan tunnel DMVPN fase 3. Jadi pada implementasi DMVPN di sini, penggunaan IPsec di sini bersifat krusial karena JRE tunnel sendiri tidak menyediakan mekanisme enkripsi, sehingga IPsec bekerja pada transport mode. Sehingga di sini hanya payload JRE yang dienkripsi tanpa membungkus ulang header IP aslinya. Hal ini sangat sesuai untuk DMVPN karena mempertahankan efisiensi dan kompleks kompatibilitas routingnya. Jadi dalam lab ini IPsec dikonfigurasi menggunakan IKV1 dengan autentikasi pre-chart key, lalu algoritma enkripsi AES 256 bit dan algoritma hashing SHA 384, lalu Diffie-Hellman group ya. Jadi kombinasi ini memberikan tingkat keamanan yang tinggi dan umum digunakan dalam implementasi VPN Enterprise. Jadi di sini pada part 1 itu udah pada sebelumnya kita skip, jadi kita di sini sudah konfigurasi ya. Nah, selanjutnya di sini kita akan melakukan verifikasi konektivitas di dalam network ya. Jadi kita ngepin dari di router 1 ke interface loopback R2 dan 3. Jadi seluruh kita harus sukses ya di sini. Oke, coba kita pin di R1 ke router 2. Nah, di sini sukses ya. Lalu kita ke router 3 di sini. Dan hasilnya sukses juga. Nah, selanjutnya itu kita akan ngeverifikasi DMVPN fase 3 operation. Kita akan mengulang ke R2 untuk menginisiasi tracer loop untuk simulasi LAN interface dalam router 3. Jadi di patch kali ini akan pass through R1 as is dash
in the MVVM fase 1 network ya. Coba kita tracer dulu di sini ke 3.1 ya. Nah, di sini hasilnya sama ya, seperti ini. Lalu kita coba ke 3.1. Oke, nah hasilnya sama ya. Lalu di sini kita akan nge-secure DMVPN fase 3 tunnel ya. Jadi sekarang bahwa tunnel mempunyai konfigurasi dan MVVN konektivitas mempunyai verifikasi ya. Jadi tunnel tersebut bisa mengamankan dengan IPsec ya, IPsec. Lalu di sini step pertama itu kita ngebuat the IKA police. Di sini kita akan membuat IKA police bahwa mendefinisikan bahwa dia algoritma hash. Di sini dia mempunyai enkripsi tipe enkripsi, lalu ke exchange metodenya di fulfillment di sini group, dan untuk the authentication methodnya di sini ya. Lalu kita ke router 1, kita konfigurasi terminal. Kita ICA KMP police 99, lalu kita hash SH384, dan kita encryption di sini AS 256. Lalu kita grupnya di sini grup 14, lalu authentication pre-save. Lalu kita exit. Nah, yang part kedua ini kita akan mengkonfigurasi the IASA KMK ya. Di sini kita akan mengkonfigurasi preserved key dan peer addressnya menggunakan 00 untuk match multiple peer addressnya. Di sini kita akan menggunakan key of DMVPN key ya. Jadi kita crypto ASAKMP KDMK di sini, DMVPN key dengan addressnya. Lalu di sini step 3 itu akan membuat dan konfigurasi AppSec transform set tersebut ya. Jadi kita akan mengkonfigurasi AppSec transform set dengan menggunakan DMVPN trans as the transform set name ya. Jadi dengan spesifikasi SPAS with dengan 256 bit key as-nya untuk encryption transformer, dan ESPSH 382 HMIC as the authentication transport. Jadi di sini mengkonfigurasi the transport tersebut untuk mengatur penggunaan IPsec transport model untuk tunnel ya di sini. Nah, di sini crypto IPsec transform set DMVPN trans SPAS 256 sama SP SAA 384 ya. Lalu di sini kita mode transport, kita keluar. Lalu di sini kita akan membuat profile IPsec tersebut ya. Jadi di sini akan membuat IPsec profile dengan menggunakan DMVPN profile. Dia akan associate the DMVPN transport set dengan profile ya. Lalu kita menggunakan perintah crypto upside profile DMVPN profile di sini. Di sini lalu kita set transform set DMVPN trans ya. Lalu di sini kita nge-aplikasiin AppSec profile tersebut ke tunnel interface tunnel. Jadi kita ke exit,
ke interface tunnel 1 kita tunnel protection IPsec profile dan VPN profile. Lalu di sini kita exit. Nah, maka di sini udah berhasil aja. Di sini pada start turnamen ini kita akan mengkonfigurasi R2 dan R3 menggunakan IPsec. Jadi kita akan mengulangi konfigurasinya di router 2 dan 3 ya di sini. Oke, kita ulangin di router 2 di sini. Kita temukan itu. Sini hashnya kita tambahin. Lalu encryption AS-nya di sini dan group 14 dan lalu kita authentication pre-sharing-nya dan exit di sini kita masuk crypto ISA key dan VPN key ya di sini. Lalu kita ke crypto IPsec transform set dan VPN trans ya di sini. Selanjutnya kita mode transport, kita exit, kita crypto IPsec profile dan VPN profile di sini. Lalu kita set transform set ya di sini. Oke, transform set dan VPN transit. Lalu kita exit. Lalu kita masuk ke interface tunnel 1, kita tunnel protection IPsec profile dan VPN profile. Jika sudah, kita ke router 3. Nah, sudah up ya di sini ya, berarti sudah hidup tandanya. Lalu kita ulangi di sini, kita masuk ke konfigurasi terminal, melakukan hal yang sama, SSL 384 encryption AS256, lalu group 14 kita authentication share. Lalu kita crypto ini ya, kita exit. Lalu sini kita crypto IPsec transform set dan VPN trans ya. Kita atur, lalu kita mode transport, kita exit, masuk ke interface belum masuk ke crypto IPsec profile yang VPN yang sini. Lalu kita set transform set dan VPN transfer. Lalu kita exit, masuk ke interface tunnel 1, kita tunnel protection IPsec profile dan VPN profile. Kita exit. Nah, di sini sudah up ya. Kita akan nge-verifikasi di VPN fase 3 operation yang di sini. As was done professionally, that's the operation of the spoke to spoke dengan VPN. Jadi dia itu disuruh ulang ke router 2 untuk inisiasi threshold root untuk simulasi LAN interface dalam router 3 ya. Jadi di patch kali ini akan trouts
R1 as is does in dev name VPN password 1 network ya di sini. Coba kita trace root, kita kita coba trace root. Nah, di sini dia akan keluar ya sama ya. Lalu kita trace root lagi. Minus 3. Oke. Nah, dia sama hasilnya. Lalu di sini verifikasi IPsec configuration dengan catatan shutdown. Jadi dengan mematikan sebuah tunnel interface untuk menyelesaikan dia its IPsec socket if you wish to explore the output before and after spoke-to-spoke tunnel establishment. Oke, jadi untuk melihat informasi tentang IPsec profile tersebut bahwa sudah dikonfigurasi dalam device, kita menggunakan show crypto IPsec profile ya perintahnya, dengan catatan bahwa profile tersebut was previously configured is shown along with the default profile. Coba kita show crypto IPsec profile. Nah, di sini bisa kita lihat ya, ada IPsec profile dan VPN profile, lalu dan VPN trans yang kita telah konfigurasi sebelumnya dengan enkripsinya di sini. Lalu di sini IPsec profile default ya, bisa kita lihat. Lalu di sini di sini sangat penting ya untuk ngeverifikasi bahwa traffic tunnel akan dienkripsi. Jadi di dalam router 1 itu dengan perintah show dengan VPN detail, maka as the hub router R1 itu should see to spoke peer ya. Jadi pertama itu pada part kali ini output tersebut menunjukkan bahwa tunnel tersebut bahwa interface tunnel tersebut menunjukkan status tunnel interface tersebut ya, dan peer stable. Jadi dalam both peers should be shown with their transport and overlay interface address as you have seen previously. Jadi coba kita lihat ya, dan VPN detail di router 1. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, ya kan terdapat total hubnya di sini, IPv4 dan bukan IPv4, V4 dan V6. Total NBA peersnya dan disertakan IP di sini. Bisa kita lihat bahwa interface tunnel 1 di sini. Nah, yang sudah aktif ya di sini 192.168.2.1 ya, aktif. Nah, dia di sini sudah melakukan SPAS ya dan SHA ya di sini. Lalu kita lihat interface tunnel 1 aktif ya dia bisa menerapkan keamanan terenkripsi ya. Lalu dengan perintah show crypto IPsec SE di dalam router 2 untuk melihat keamanan SE nya. Jadi dia mempunyai jadi output ini untuk spoke to spoke hub tunnel di antara R1 dan R2, dia prior the establishment of the spoke to spoke tunnel. This command provide additional detail regarding the IPsec status of the tunnel. Jadi dia encrypt paket statik ya, dan dia akan menampilkan detail
degrading karakteristiknya dari encrypt tunnel tersebut ya. Coba kita lihat di router 2. Nah, di sini tunnel 1 atau sama ya di sini. Lalu kita melihat sekarang output tersebut itu sama seperti perintah. Jadi setelah two-spoke tunnel itu dibuka, maka entry itu akan exit for both the tunnel to R1 and two-spoke tunnel di antara R2 dan 3 di sini. Nah, coba kita lihat di sini. So, kita bisa SE di sini. Nah, di sini akan melakukan sama ya. Di sini melakukan local ident dan remote ident ya di sini. Ident di sini. Remote ident dan local ident. Di sini selanjutnya itu di dalam router 2 dengan menggunakan perintah software ISA-KMPSA untuk melihat Internet Security Association dan Management Protocol di antara the peers tersebut. Jadi sebelum before the formation of the spoke-to-spoke tunnel, SAS mempunyai bin map between R2 dan R3. Jadi tapi di sini no further negotiation have occurred as indicated by the no state of the two SAS between router ya. Coba kita lihat. Jadi dia itu memiliki no state ya dalam outputnya, tapi di sini 3.1 yang ada. Jadi after trap kita mempunyai establish, maka spoke tunnel tersebut jadi setelah traffic itu mempunyai establish spoke tunnel, di sini the SAS also the KM ID all state the SAS have been fully negotiated and are available for future ISA KMV quick mode exchange. Dengan catatan di sini ISA KMP mode are outside the scope of this source ya. Coba kita dengan perintah kita GR2. Oke, maka sini nah ya KM IDO ya di sini muncul ini. Jadi kita telah sukses mengkonfigurasi dan memverifikasi IPsec on DMVPN fase 3 tunnel ya di sini. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun penjelasan yang kurang ataupun salah penyebutan namanya di sini. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.